Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Nisaul Latifah dari kelas PAIJ akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berbentuk esai dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Tatap Muka Masa Pandemi COVID-19 di Mandua Ponorogo, Perspektif Sosiologi dan Antropologi. Dalam esai kali ini saya membawa 3 poin. Yang pertama, pendidikan masa pandemi COVID-19. Yang kedua, optimalisasi pembelajaran tatap muka pasca pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, pendidikan masa pandemi perspektif sosiologi dan antropologi. Masuk pada poin yang pertama, pendidikan masa pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang telah melanda di seluruh dunia, khususnya Indonesia, mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, pembelajaran ini dilaksanakan secara daring atau online. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sedang melanda di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut Permendikbud tahun 2013, pendidikan jarak jauh ini merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara jarak jauh dengan menggunakan berbagai media komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan berperan penting karena mampu memberikan kemudahan bagi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Pendidikan yang ada di Mandua Ponorogo ini selama masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara online. Keluarga memiliki peran penting dalam kegiatan belajar peserta didik. Keluarga, khususnya orang tua, dituntut untuk mendampingi anak secara intensif dalam kegiatan belajar dan mengerjakan tugas. Keluarga juga dihadapkan dengan teknologi informasi yang semakin canggih untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran online. Hal tersebut bukan perkara mudah jika peserta didik terkait berasal dari keluarga yang perekonomian bawah, karena tidak semua orang memiliki smartphone yang mendukung untuk sarana pembelajaran online, sehingga proses pentransferan materi kurang maksimal kepada peserta didik. Kemudian, jika peserta didik dari keluarga yang sibuk dengan pekerjaannya, bahkan sedikit memiliki waktu luang, maka keluarga tidak bisa mendampingi anak dalam proses belajar di rumah. Akibatnya, anak akan malas belajar dan tugas-tugas dari guru akan terlantarkan. Sistem pembelajaran online selain hanya didukung dengan teknologi digital, juga didukung dengan jaringan internet. Jaringan yang stabil menjadi harapan besar bagi peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Namun, kenyataannya hal ini justru menjadi keluh kesah peserta didik dan keluarga karena tidak terjangkaunya jaringan internet di tempat tinggal mereka. Kemudian, poin yang kedua, optimalisasi pembelajaran tatap muka pasca pandemi COVID-19. Mandua Ponorogo merupakan madrasah tingkat atas yang memiliki jumlah peserta didik yang cukup banyak. Madrasah ini memiliki program unggulan dan program SKS. Dan Mandua Ponorogo juga menyediakan 27 program ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh seluruh peserta didik untuk mengembangkan bakatnya. Adanya berbagai permasalahan yang ditemukan ketika pembelajaran jarak jauh atau online mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik, terutama mata pelajaran yang membutuhkan penjelasan secara mendetail. Melihat Kota Ponorogo yang sudah memasuki zona aman COVID-19, yang dimana pemerintah sudah memperbolehkan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, maka Mandua Ponorogo ini salah satu sekolah yang memilih tindakan untuk melaksanakan belajar mengajar secara tatap muka untuk menghindari permasalahan pembelajaran jarak jauh yang terjadi sebelumnya.
Guru Mandua Ponorogo dalam pembuatan RPP ini menggunakan model RPP 1 lembar. Hal ini untuk memudahkan guru dalam menyusun RPP. Guru bisa lebih fokus dalam pelaksanaan proses belajar mengajar agar bisa terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka saat ini memiliki alokasi waktu pembelajaran yang singkat, sehingga guru harus berinovasi memberikan materi yang esensi dan non-esensi. Materi esensi ini merupakan materi penting yang dirasa materi ini perlu dijelaskan secara detail kepada peserta didik. Sedangkan materi non-esensi merupakan materi yang dirasa bisa dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Dalam pendisiplinan protokol kesehatan, sistem pembelajaran tatap muka di Mandua Ponorogo ini dibagi menjadi 2 kelompok peserta didik. Setiap kelompok mendapat pertemuan tatap muka selama 3 hari. Hal ini untuk meminimalisir mobilitas dengan jumlah banyak. Kemudian, poin yang ketiga, pendidikan masa pandemi perspektif sosiologi dan antropologi. Mandua Ponorogo menunjukkan bahwa sekolah tersebut memiliki keunikan dan kebiasaan yang baik dalam kegiatan pendidikan. Kebiasaan ini diterapkan sehari-hari oleh kepala sekolah, guru, petugas, dan peserta didik guna melatih pribadi yang baik dan meningkatkan kualitas madrasah. Mandua Ponorogo merupakan lembaga pendidik berbasis agama yang memiliki visi yaitu RUBI yang kepanjangannya religius, unggul, berbudaya, integritas. Dalam merealisasikan hal tersebut, maka kultur yang ditanamkan pada peserta didik disesuaikan dengan visi tersebut. Maka sekolah ini memiliki budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya ini yang selalu dicontohkan Bapak Ibu guru kepada peserta didik. Namun, di masa pandemi COVID-19 ini, budaya tersebut sedikit diubah seperti salam dengan isyarat, dan karena memakai masker, maka senyum dengan menundukkan kepala. Dengan hal ini tidak akan menurunkan akhlak dan sopan santun keluarga Mandua Ponorogo. Kegiatan yang terus berlangsung sampai saat ini yaitu Tadarus Al-Quran yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Ketika jam kosong, peserta didik mengisinya dengan membaca buku di perpustakaan. Kemudian berhubung masa pandemi ini, kegiatan pembelajaran ini hanya sampai jam 12. Maka setelah kegiatan pembelajaran selesai, peserta didik dan seluruh warga Mandua Ponorogo melakukan sholat berjamaah di masjid milik madrasah. Kebiasaan-kebiasaan ini sudah melekat pada peserta didik, sehingga peserta didik sudah tidak lagi melakukannya dengan keterpaksaan. Dari sinilah karakter peserta didik terbentuk, meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat saya ambil dari esai kali ini yaitu dari adanya wabah COVID-19, kita bisa mengambil pembelajaran, terutama dalam dunia pendidikan yang telah mengalami perubahan secara nyata. Tidak dipungkiri, di kemudian hari pendidikan akan mengalami tantangan yang mengharuskan sebuah perubahan dalam dunia pendidikan untuk tetap bangkit dan berkembang. Mandua Ponorogo dalam mengoptimalkan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 untuk meminimalisir kendala yang telah terjadi. Tidak berbeda jauh dari sebelum pandemi. Kegiatan pembiasaan di Mandua Ponorogo tetap berjalan dan tidak banyak yang perlu dirubah. Pembiasaan-pembiasaan ini dilakukan oleh peserta didik dengan senang hati, sehingga harapan madrasah kepada peserta didik bisa tercapai. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.